Nah sekarang kita lihat, ciri orang yang ada di Mesir itu apa? Keluaran pasal 1, coba kita baca. Ayat 13, 14, dan 15. Lalu ayat 16, kita baca sama-sama. Ini keadaan orang yang ada di Mesir. 1, 2, 3. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Ya, ayat 14. Dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang, jadi keadaan orang di Mesir itu begini. Oke, saya sudah jelasin. Mereka bisa makan roti dan daging sampai kenyang depan kuali. Tapi ciri utama orang yang ada dalam perbudakan adalah, saudaraku, sepertinya pekerjaan itu membuat mereka harus kerja keras sampai mereka jadi pahit. Itu pertama. Di dalam ayat yang ke-15 itu dijelaskan lagi, saudara, ini ada perintah. Coba lihat ayat 15. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Puah. Katanya, ayat 16, baca yang keras, 1, 2, 3. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani, pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Di Mesir, saudara. Ya, Firaun lambang daripada iblis. Perintahkan bidan-bidan. Untuk apa? Kalau ada orang umat Tuhan yang hamil, melahirkan anak laki-laki, maka anak itu harus dibunuh. Artinya saudara, setiap benih yang sudah ada hasil langsung jadi mati. Orang yang ada di perbudakan Mesir, coba cek saudara. Saudara kerja keras ada duitnya, ada untungnya, tapi saudara nggak tahu kemana duitnya ya, kemana untungnya ya. Kok kita kerja keras, kok duitnya nggak ada ya, kok habis kayak keguguran. Nggak tahu itu penyebabnya karena apa. Bisa karena mungkin serakah di hati. Lalu mau dapat tambah banyak lagi. Ditumpuk. Ditaruh. Dipasang lewat judi bola. Betul? Ya saudaraku. Saudara punya kemampuan sebulan. Hanya untuk bisa di luar penghasilan. Untuk bisa pakai di luar daripada biaya kebutuhan hidup sehari-hari. Cuma mungkin ya taruhlah mungkin 1 juta. Saudara main hue, main arisan. Kemampuan saudara cuma 1 juta. Main arisan 10 juta. Bayarnya dari mana? Akhirnya saudara apa? Tipu teman-teman saudara. Makan uang mereka. Saudara jadi bandar. Ini nih orang yang di Mesir nih. 4 guli lipat dengan uang. Saya percaya malam ini saudara yang mendengar yang mau bebas dari Mesir harus berhenti melakukan hal-hal yang seperti ini. Katakan amin. Katakan amin. Ini berhenti ini, tidak boleh ini saudara. Ya kan? Nanti saya akan khotbah. Ya kan? Kita harus berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Apa yang harus kita lakukan dalam hal berjaga-jaga? Alkitab itu jelaskan. Bukan cuma sekedar berdoa. Tetapi sikap kita terhadap uang itu akan menentukan. Apakah kita siap diangkat atau tidak. Kalau kita punya sikap yang salah. Tidak bisa mengelola uang dengan baik. Hidup kita sepertinya damai sejahtera. Rontok terus karena duit. Sukacita buyar terus karena masalah uang. Itu tanda kita gak siap waktu Tuhan datang. Saudara baca dulu Matius pasal 24. Pasal 25. Itu khotbah tentang akhir zaman. Dan di situ Tuhan kasih 4 perumpamaan. 4-4-nya semuanya bicara tentang duit, kelola duit. Urapan untuk memperoleh kekayaan adalah urapan yang memberikan saudara kemampuan. Pertama, bukan cuma mendapatkan uang, tapi juga mengelola uang. Saya mau kasih tahu saudaraku, dalam anugerah Tuhan. Saya bersama dengan para wakil dan tim keuangan, kelola gereja ini. Dari gereja persembahannya cuma 1 bulan, cuma jutaan rupiah, naik ke belasan juta rupiah. Kami kelola dengan sebaik-baiknya dalam keuangan. Karena saya tahu, kalau saya bisa kelola keuangan gereja dengan benar, dengan baik, maka Tuhan akan pakai wadah ini secara dahsyat.
Tuhan akan berikan urapan. Urapan kuasa Allah itu tergantung daripada bagaimana hati kita dengan uang. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau saudara mau lihat jadi orang Kristen yang berkemenangan dan diangkat ke sorga, kalau saudara gagal kelola keuangan, menjadi orang yang mau cepat kaya, saudara akan rubuh. Setiap kali saya konseling pernikahan, saya selalu tanya sama laki yang calon suami istri ini, kau tahu tidak lakimu tuh gajinya berapa? Pertama. Yang kedua, kau tahu tidak dia punya utang atau tidak di luaran? Kau tahu nggak gaya hidup dia? Kau nikah ini dibayarin mama papamu? Atau tabungan kamu? Atau ngutang? Kalau utang, aku tidak mau berkati. Bagaimana mau menikah? Pembiaya sumber dananya dari utang. Itu kutuk. Kalau udah nikah, kita kan butuh pemberkatan. Jadi aku memberkati pernikahan kau. Itu jadi gugur, jadi batal doaku. Hanya karena tingkah laku kamu ngutang ke orang. Itu pertama. Yang kedua, saya tanya sama calon suaminya, kau tahu gak gaya hidup bini kau nih nanti? Cara dia pakai duit. Bagaimana sikap dia sama duit? Itu dulu saudaraku. Kenapa? Karena pernikahan, kalau kita gagal dalam kelola uang, nikah juga buyar. Kalau kamu punya gaji berapa, X, 10%-nya kau bawa harus untuk perpuluhan. Kenapa? Sebagai tanda kau ini orang Kristen yang sungguh-sungguh. Yang cinta Tuhan bukan cinta uang. Kalau kau tidak berani bawa perpuluhan, itu tandanya kau tidak percaya Yesus itu pelihara keuangan kamu. Itu yang pertama saya ajarin. Katakan amin, yang ngerti. Itu. Saya ngajarin ini, saya lakukan dari sejak saya jadi orang Kristen. Sampai hari ini saya lakukan itu. Yang kedua saya bilang, ya kan 10% minimal dari penghasilan kamu harus jadikan benih. Benih itu artinya ya kan, uang yang untuk menabur, kolekte, pembangunan gereja, kasih hamba Tuhan, kasih mama, kasih bapak, kasih keponaan, biaya keponaan. Itu benih. Hidup kalau nggak ada benih nggak akan pernah bisa berbuah. Katakan amin. Uang itu adalah alat untuk berbuat baik. 10%-nya kau sisihkan. Tidak boleh pakai. Itu untuk orang. Kalau kau tidak ada benih, hidupmu kan makin lama makin turun. Kalau kau punya benih, kau hidupmu akan naik. Gereja ini ada benih. Soalnya bisa besar, gereja kita besar, ada benih. Setiap bulan, saudara hamba-hamba Tuhan datang. Ongkosnya kita bayarin, makannya kita bayarin. Setiap minggu, orang-orang yang prasejahtera, jemaat, misi, mereka dapat beras. Ada benih. 1 bulan 200 juta lebih. Itu benih yang kita sisihkan. Untuk kita tabur. Supaya apa? Urapan, pewahyuan, hikmat, jiwa-jiwa. Membuat gereja ini terus bertumbuh. Katakan amin. Gereja juga ada perpuluhan ke atas kita. Ke Jakarta. Ada kita buat perpuluhan. Saudaraku, secara pribadi, keluarga, apapun saudara kelola. Harus prinsip ini ada. Saya bilang lagi begini. Yang 10% yang ketiga adalah apa? Untuk tabung, ditabung. Tabungan mati. Bukan ditaruh di buat tabungan. Nanti sudah habis setor bank. Hari Senin, hari Rabu diembek baik. Nyetor 1 juta hari Senin. Hari Rabu diembek 2 juta. Bukan itu. 1 juta ditaruh hari Senin. Mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi baru bisa diambil. Pada waktu diambil, jumlahnya sudah banyak. Lalu Tuhan bilang, ini kau pakai untuk beli rumah. Tidak usah nyicil lagi. Kau beli dengan diskon. Diskon berapa? 35% bisa kita nih. Untuk modal usaha, nggak usah kredit bank. Itu di situ. Katakan amin, saudara. Atau mungkin juga Tuhan bilang, tabunganmu itu kau pakai untuk pembangunan gereja. Untuk bantu. Jadi saudara harus bisa kelola. Dan 70% yang saya bilang, kau pakai itu. Cukup nggak kau cukup? Harus cukup. Kalau 70% kau bisa hidup dengan pas. Nanti Tuhan berkati kamu berlimpah ganda. Jangan pakai yang 70%. Mungkin cukup cuma 50% atau 40%. Selebihnya apa? Tetap 10% perpuluhan, 10% benih. Sekian persennya berapa? Untuk apa? Tabung. Katakan amin saudara. Ini saya harus ngomong ini. Karena saya mau doakan saudara. Supaya saudara menerima urapan.
kekuatan untuk beroleh kekayaan. Buat apa Tuhan kasih kekayaan sama kita? Kalau akhirnya kita pakai untuk berjudi. Buat pergi ke klub-klub malam, dugem-dugem. Untuk memuaskan diri kita. Bukan itu uang itu. Tuhan mau membuat saudara kekuatan kekayaan. Supaya saudara bisa memuliakan Tuhan. Saudara bisa pakai uang untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Kalau saudara bisa pakai uang untuk berbuat baik, untuk nolong orang. Katakan amin saudaraku. Yang sesuai. Bukan supaya setelah nolong, supaya orang nyembah kita. Bukan nyembah Yesus lagi. Itu tidak mau. Tuhan tidak maksud untuk itu. Katakan amin saudaraku. Gereja pun saya atur kayak gitu. Ya, saya punya hak menurut tata gereja GBI. Dari total persembahan, sekian puluh persen, itu boleh bawa pulang untuk istri aku. Tapi udah enggak, saya digaji. Saya digaji saudara. Ada tim keuangan, hitunglah seberapa dari persembahan, berapa untuk kebutuhan keluarga buat saya. Saya ambil. Anak-anak yang full time, kami gaji pas. Saya ikutin aja, pas. Untuk kebutuhan bukan keinginan. Sehingga apa? Kita bisa saving lebih banyak. Saving untuk apa? Bangun gereja. Sekarang kita bangun gereja yang di Com. Tempat Andre dan Pak Alvaret. 1 bulan kita harus siapkan dana 500 juta. Total biayanya 2 miliar. Lalu kita mau bangun lagi yang di Linggau, saudaraku. 470 juta. Belum untuk ini, habis mungkin bisa 600 juta. Kita juga mau, ini kan yang di Talang Wuruk. Semua itu kita bisa lakukan. Kenapa? Karena Tuhan beri kita uang. Tuhan beri kita kekayaan. Gimana Tuhan bisa beri kekayaan? Karena kita bisa kelola. Dari sedikit-sedikit kita kelola. Kita simpan. Ada yang harus simpan-simpan, kita kunci. Satu waktu Tuhan suruh kita bangun gereja. Ini uang udah ada. Kalau kurang, ya saudara, Tuhan akan cukupi. Bukan dari nol mulainya. Enggak, kita nggak mulai dari nol. Maksudnya duit sama sekali tidak kate. Lalu kita bertindak dengan iman. Tidak bisa. Saya bisa ngerti di sini. Katakan amin. Harus mulai dari kita. Saya ingin semua dari anak-anak muda udah mulai. Saudara harus tahu gimana kelola uang. Jangan beli sesuatu hanya untuk pamer. Itu orang di Mesir. Saya berdoa, kita beres sama keuangan. Katakan amin saudara. Beres keuangan. Semua kita beres-beres. Beres-beres. Mulai dari situ. Jangan sampai uang membuat saudara jadi sombong. Gara-gara saudara sudah kaya, jadi sombong. Ini yang Tuhan nasihatin. Kamu kalau sudah kaya jangan sombong, jangan lupa sama Tuhan. Oh Tuhan yang bikin kamu kaya. Katakan amin. Yesaya 54 ayat 1, 2, dan 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bersorak-soraklah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan bersorak-sorai dan memekiklah hai orang yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Saudara, ayat 1 ini adalah janji Tuhan bagi si mandul. Si mandul ini bukan cuma sekedar seseorang yang tidak punya anak. Ini adalah satu nubuatan, kata-kata profetik saudara, nubuatan. Ya kan, tentang Israel. Yang selama ini dakate hasil. Kerja. Ya saudara, dapatnya cuma capek. Tapi hasilnya enggak ada. Ini yang ada. Tapi dia bilang bersoraklah hai si mandul. Karena ada janji Tuhan saudaraku. Ada janji Tuhan. Janjinya apa? Itu ayat yang ketiga. Coba katakan lihat. Ayat yang ketiga. Di sini dikatakan apa saudara? Sebab engkau akan apa? Mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Dan akan mendiami kota-kota yang kita nggak nyangka saudaraku. Memasuki daripada tahun 2015. Kita bisa buka cabang di Muara Enim. Muara Enim 2014 2014 ya. Muara Enim 2014. Lahat saudara 2015 3 minggu yang lalu Lahat kita buka saudara. GBI di Lahat. Muara Enim di Hotel Grand Zuri. Muara Enim.